Disiarkan langsung dari Jalan Tamrin nomor 1 di frekuensi 95,9 FM Pro RRI Palangkaraya. Selamat malam pendengar kami, baik itu di Palangkaraya, Kapuas, Buntas, Lamandau, Sampit, Kruk Cahu, dan yang mendengar kita melalui RRI Digital. Coba kembali bersama saya Aminuddin dalam program Zona Edukasi yang tentunya hari ini akan memberikan edukasi menarik untuk Anda. Dan gak kaleng-kaleng kali ini ya, narasumber kita luar biasa banget. Dan ini akan menambah wawasan bagi generasi muda, khususnya para pelajar, untuk tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki jiwa patriotik dan karakter yang kuat. Maka hari ini kita hadirkan tema yang sangat inspiratif, yaitu menjadi pelajar berjiwa patriotik dan berkarakter. Dan ini belajar langsung dari TNI-nya langsung nih, pendengar. Dan istimewanya kita hadirkan di Pro 1, di studio sudah hadir Bapak Kolonel Infantri ya, Asman Moko Ginta. Selamat malam Bapak, apa kabar? Wah, luar biasa. Bapak izin bisa ditarik aja mic-nya biar Pak. Biar kita semakin mesra gitu ya Pak ya. Bersama pendengar juga bisa mendengarkan kita ya. Melalui frekuensi atau mau melihat langsung Bapak Kolonel Infantri Asman Moko Ginta di kanal YouTube kami live di RRI Official ya. Beliau luar biasa tampan. Baik. Di samping Bapak Kolonel ada Kak Widya Kumala setiap malam Kamis selalu hadir ya. Dari Satgas PPA Provinsi Kalimantan Tengah. Halo Kak Yaya. Malam kita sedikit grogi sebenarnya. Betul. Biasanya kami undangnya. Kami coba sedikit gini. Relax ya. Betul. Pak, gimana kabarnya hari ini Pak? Udah makan atau udah ngopi sebelum kesini Pak? Alhamdulillah sudah semuanya. Sudah semuanya ya. Udah. Sudah sehat semua. Sudah makan dan sudah ngopi. Iya. Pak, kalau kita boleh tahu Bapak sebagai kasih Intel Korem 102 Panjang ya Pak ya? Betul. Udah berapa lama di Palangkaraya Pak? Kami sudah 2 tahun. Betul. Kalau kita mau maaf Pak ya. Aslinya mana Pak? Asli Palangka atau dari luar daerah Pak? Kalau saya aslinya Indonesia. Nusantara ya. Aslinya kami dari Sulawesi Utara. Ya. Kemudian kebetulan istri kami juga asli Palangkaraya. Dari suku Ngaju. Berarti udah Nusantara sih. Udah anak-anak tapi labelnya udah berganti jadi orang Palangka karena istrinya dari sini ya kan. Sedikit bisa logat Palangka. Saya udah keminum air. Betul. Biasa. Saya juga 2 tahun Pak. Udah 3 tahun di sini Pak. Dan udah minum air kahayang langsung pindah Palangka Pak. Aslinya saya asal Pak Banjarmasin tetangga sih. By the way Pak, kesibukan hari ini gimana Pak? Lancar? Hari ini ya lumayan aktivitas lumayan penuh hari ini. Betul. Kita tetap semangat karena memang kita bertugas untuk bantu negara. Kita jalani dengan senang hati, dengan riang gembira, dengan semangat. Ya, alhamdulillah dari pagi sampai dengan malam semua berjalan lancar ya. Dan malam masih tetap aja ke Pro 1 gitu ya Pak yang melayani orang Indonesia di Kalimantan Tengah. Kehormatan, kebanggaan diundang oleh RRI Palangkaraya untuk mengisi materi malam hari ini ya. Terima kasih yang sudah diundang. Betul. Terima kasih. Baik, luar biasa Pak. Ini kita berkaitan dengan bulan Agustus ya Pak ya. Kita tahu juga sejarah Indonesia bebas merdeka itu di bulan Agustus tepatnya tanggal 17 ya. Dan ini juga momen untuk mengenang pejuang-pejuang lama, jiwa patriotik lah bahasanya untuk anak-anak remaja saat ini juga. Gak remaja sih, seluruh kalangan ya Pak ya. Seharusnya punya jiwa patriotik yang tinggi. Yang seharusnya menurut pandangan Bapak nilai apa saja yang dipegang teguh prajurit TNI yang bisa diteladani oleh pelajar saat ini Pak? Terima kasih Mas Almin. Kalau kita bicara tentang patriotik
Berarti kan berasal dari kata patriot. Betul. Berarti seseorang yang membela negara. Dalam membela negara itu kan setidaknya ada 3 nilai di dalam. Yang pertama adalah kecintaan kepada tanah airnya. Kemudian yang kedua adalah kerelaan untuk berkorban. Dan yang ketiga adalah keberanian. Jadi setidaknya ada 3 nilai itu dalam nilai-nilai patriotik. Baik. Dan itu menurut pandangan Bapak udah terrealisasi nggak kepada masyarakat luas gitu, khususnya pelajar saat ini, Pak? Kalau kita belajar sejarah, memang bangsa kita ini seperti yang disampaikan berkali-kali oleh Presiden Prabowo, bahwa bangsa kita ini walaupun terdiri dari berbagai macam suku, tapi adalah bangsa berjuang. Di mana kalau kita lihat budaya, di setiap budaya suku-suku itu ada tarian perang. Betul. Bukan berarti kita berperang ya, Pak ya. dalam budaya itu punya nilai-nilai bahwa kita itu punya kecintaan kepada tanah air. Untuk secara umum nilai-nilai ini sudah ada dalam masyarakat kita. Betul. Tinggal bagaimana kita menggali lagi, kita mengedukasi pelajar-pelajar, karena memang sejarahnya terus kita sampaikan kepada generasi-generasi penerus, terutama para pelajar, sehingga tidak lupa akan akar budayanya. Baik. Kalau akar budaya, akar sejarah kuat di dalam tubuh pelajar-pelajar kita, saya rasa nilai-nilai patriotik, kecinta tanah air maupun negara itu pasti akan tumbuh dan akan menjadi kebanggaan bagi para pelajar. Baik, luar biasa, Pak. Ini mungkin dari pihak TNI ada ngelakuin edukasi, jalan mungkin ke daerah sekolah-sekolah untuk menjenguk, melihat gitu kan, bahwa memang ada kedekatan intim antara TNI dengan para pelajar. Ada nggak kegiatan-kegiatan seperti itu, Pak? Kegiatan para pelajar sampai sekarang masih kita terus laksanakan. Baik. Yang rencananya akan dilakukan ada nggak, Pak, baru-baru ini? Saat ini kita sedang melatih para paskibra, pelajar-pelajar yang terpilih untuk nanti mengibarkan bendera pusaka maupun bendera merah putih nanti di wilayah Kalimantan Tengah maupun secara nasional. Saat ini sedang kita latih. Dalam latihan itu kan selain latihan fisik juga kita memberikan motivasi juga kepada para pelajar. Kemudian setiap Senin juga kita kan para Babinsa ada program juga untuk menjadi IRUP atau inspektur upacara di sekolah-sekolah di daerah binaannya. Oke, memang pengen terlibat sekali ya, Pak ya, dari pihak TNI kepada pelajar, bahwa memberikan contoh yang baik tentang jiwa patriotik ini. Menurut Bapak sendiri, apakah ada yang perlu dibenahi nih, Pak, tentang jiwa patriotik, Pak, kepada pelajar-pelajar di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah, Pak? Untuk apa yang perlu dibenahi kan kita lihat dari evaluasi bagaimana perkembangan anak-anak zaman sekarang. Memang arus informasi sekarang kan tidak terbendung. Betul. Informasi dari luar, entah dari mana. Betul. Dengan adanya media sosial, keterbukaan informasi. Ini yang kita evaluasi bahwa memang perlu lebih perhatian lebih kepada generasi muda. Betul. Perlu pendekatan yang intens pada mereka sehingga anak-anak pelajar ini tidak larut dengan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Nusantara. Betul. Wah, ini menarik, Pak. Sebelum kita lanjut ke Bapak, kita berpindah dulu ke Satgas PPA ya. Dan Bapak tadi tadi kita sudah mendengar sedikit dari Bapak ya tentang jiwa patriotik. Kalau dari Satgas PPA ini bersentuhan langsung, Pak, dengan mereka anak-anak dan kadang juga ketemu sama yang berkasus ya, Kak ya. Apa arti jiwa patriotik bagi pelajar zaman sekarang, kayak ya? Sebenarnya ya, kalau bagi pelajar itu kan cinta tanah air itu tidak hanya hafal sejarah, tidak hanya namanya hafal yang namanya pejuang, tidak hafal yang namanya pahlawan, tidak hanya itu saja, tapi mereka melakukan tindakan-tindakan atau mereka berperilaku melalui tindakannya mereka itu bahwa itu mencerminkan jiwa patriotiknya, gitu kan. Contohnya
Contoh yang paling minimal aja, paling simpel gitu kan. Ke sekolah datang tepat waktu, gitu kan ya. Tidak malas belajar. Betul. Disiplin itu kan ada sebenarnya contoh-contoh yang patriotik yang paling bawah aja gitu. Betul. Kan. Cuman aja saja sekarang saat ini masih banyak gitu ya Pak. Ini contohnya Bapak gitu di lapangan ini sebenarnya kalau kita turun gitu ya, masih banyak anak-anak ini yang belum gitu ya, atau bahkan mungkin sekarang bisa saya bilang degradasi mentalnya, degradasi moralnya. Artinya mereka sekarang udah deh sama yang lebih tua aja kadang saya hello-nya nggak ada adabnya, betul ya kan. Kemudian nilai disiplinnya kurang, nilai gotong royongnya kurang. Contoh ketika gotong royong yang kerja cewek doang, yang laki-lakinya kemana nggak tahu kan kayak gitu. Belum lagi dari tata bahasa. Padahal kita kalau kita mau nilai kebangsaan kita mulai kita relatekan dengan bahasa, kita berbahasa Indonesia lah yang baik dan benar. Betul. Di lapangan bahasanya, contohnya sekarang bahasa binatang verbalnya luar biasa, ya kan? Belum lagi kadang candaan menyebutkan kelamin, mohon maaf aja menyebutkan kelamin mau laki-laki mau perempuan, seperti hal yang dinormalisasi. Itu sebelum bukannya tidak, harusnya tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Dinormalisasi. Dan sekarang banyak hal, banyak orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak ini menormalisasi bahwa itu bahasa gaulnya mereka saat ini gitu. Itu nggak boleh sebenarnya gitu. Itu harusnya dari awal ketika sudah ini tegur, kemudian berikan efek jerah. Tidak hanya teguran ya, kadang orang tua menegurnya atau guru menegurnya terlalu panjang lebar sehingga anak tidak paham sebab akibat atau tidak paham bahwa apa yang dia bicarakan akan berakibat fatal untuk orang lain. Nah, itu tidak diberikan gitu, dan mereka hanya bisa marahin. Kemudian efek jerahnya juga nggak ada, cuman tegur. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Kadang kan anak penasaran ya, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka. Kalau kita tanya, tahu nggak artinya itu apa? Mereka nggak ngerti. Gitu. Nah, itu yang harus diberikan pemahaman-pemahaman orang dewasa di sekitar anak, sehingga apa yang menjadi balik kita ke jiwa patriotiknya sama berkarakternya, anak-anak akan dapat di situ. Tapi kalau orang dewasa hanya berkata jangan, tapi tidak ada alasan atau tidak ada pembuktiannya, anak-anak akan tetap melakukan seperti itu. Disiplinnya dari orang tua dulu ya? Betul dong. Pendidikan madrasah yang utama ada di rumah. Kalau disiplin mengharapkan dari sekolah atau dari om atau kakak-kakak TNI yang ngajar di sekolah yang nggak selesai, tapi di rumah tetap di sekolah disiplin, tapi di rumah mama aku boleh main HP, oke deh kayak gitu. Atau contoh paling simpel, ketika orang tua biasanya anak kurangi main handphone, nggak boleh jam 9 sudah off. Tapi orang tuanya jam 9 tetap medsos, tetap scroll ya sama aja, ya kan? Artinya orang tua itu menjadi role play, orang tua menjadi contoh untuk anaknya. Ketika orang tua sudah memberikan contoh anaknya, orang tuanya bisa disiplin, anaknya yakin pasti disiplin. Oke, luar biasa. Ini kalau kita ngomong tentang disiplin, Pak Kolonel bingung dia manggilnya. Dia bingung manggilnya, dia bingung. Dari tadi dia mau nanya, Bang panggilnya siapa? Kalau sama omnya. Baik Pak Asman, ini juga terkait tentang kedisiplinan tadi ya. Ada kemarin baru aja keluar statement dari Kang Deddy Mulyadi, kan yang anak-anak dimasukkan ke barak militer. Setuju nggak hal itu terjadi, Pak Asman? Iya, memang kita lihat urgensinya. Kalau memang itu diperlukan ya, mungkin beberapa kasus mungkin bisa dilakukan, tetapi kan tidak bisa disamaratakan. Dan memang kita melihat bagaimana penerimaan masyarakat juga. Kalau memang menerima, tidak ada penolakan, dan memang evaluasinya itu bagus, ya mungkin bisa diteruskan. Namun apabila evaluasinya memang itu tidak perlu dilaksanakan terus-menerus, ya mungkin hanya sebagai stok terapi saja mungkin tidak masalah ya. Tapi berbalik lagi, saya sebenarnya sudah mengikuti pelajar yang dimasukkan ke barak militer itu sebelum Kang Deddy Mulyadi melakukan di Jawa Barat ya Pak ya. Itu ada terjadi di Cina Pak.
Nah, di Cina ini ketika kan habitnya mereka itu gila-gilaan, Pak. Anak muda itu bisa kadang main game sampai gak keluar kamar sama sekali. Nah, itu di Cina. Nah, mereka menggunakan apa namanya tuh bekerja sama dengan TNI untuk mendisiplinkan anak mereka ke barak militer gitu. Iya. Kalau itu diterapkan mungkin apakah bagus, Pak? Kira-kira menurut Bapak? Ya, itu yang saya sampaikan tadi bahwa mungkin ada kasus-kasus tertentu yang mungkin harus melibatkan kakak-kakak dari TNI ini. Betul. Karena memang TNI sendiri dalam pembinaannya kan memang orang melihatnya militer. Iya. Mungkin penanganannya keras atau kasar. Betul. Namun di dalam filosofi TNI itu sendiri, kita menangani anak-anak seperti itu, kita juga menggunakan pola-pola pendekatan yang manis. Betul. Kita bisa berperan sebagai bapak, bisa berperan sebagai kakak, bahkan teman. Oke. Dan memang untuk menyetop sesuatu hal yang ekstrim, ya kadang-kadang harus diperlukan langkah-langkah atau hal yang ekstrim juga. Betul. Tapi ya tidak bisa kita sama ratakan. Betul. Memang betul. kita harus pilih-pilih mana yang harus kita pilih dan pilih mana yang memang harus diterapkan sesuatu yang di luar kebiasaan. Oke. Menyangkut ini tadi, Ndra, aku mau bertanya dulu ya. Sekat dulu, Ndra, aku mau bertanya. Mumpung di jiwaku pertanyaan Boleh, kebetulan silakan. saya kan di lapangan nih, Ndra. Iya. Kira-kira kalau di sini seperti itu, contoh ya, Kalteng kan sebenarnya sudah darurat pornografi. Iya. Kebetulan saya juga pegang. Betul. Ya, saya juga pegang. Iya, banyak kasus ya. 2024 ya. Iya. Nah, kalau sampai sekarang mungkin masih ya, karena Betul. aku tahun 2025 belum dapat laporan. 2024 saya nanganin kan. Dan pas Hari Anak Nasional kemarin juga kita yang rilis itu memang banyak. Dan pelakunya adalah anak, pembuatnya anak, korbannya juga anak-anak bahkan dari ibu. Dan itu satu file berisi 400, dia jual cuman benar dia punya keuntungan seminggu 4 juta lebih. Gitu. Nah, kira-kira gitu kan ya. Ini banyak nih sebenarnya banyak anak-anak yang sudah sebenarnya terkontaminasi dengan hal seperti itu. Kira-kira memungkinkan nggak sih kalau di Kalimantan Tengah diberlakukan seperti itu gitu? Iya, Pak. Sebenarnya contohnya tidak hanya kasus pada pornografi saja. Anak-anak di luar yang anak-anak sekolah sekarang yang nakal pun konteks sebenarnya bukan anak nakal ya, Iya. anak yang tidak paham, Iya. anak yang tidak punya berkarakter. Itu sebenarnya banyak banget gitu. Pergaulan bebasnya juga luar biasa gitu. Bahkan banyak juga kasus-kasus yang anak mulai jatuh cinta juga sama guru, bahkan sampai berkasus ke kepolisian Betul. karena sudah lewat batas. Nah sebenarnya anak-anak yang seperti ini itu bisa nggak sih gitu ya? Apa kita memungkinkan nggak sih kalau kita mendirikan juga anak yang nggak nurut masuk barat gitu? Iya. Kira-kira gimana nih? Welcome nggak kalau dari TNI, Pak, untuk hal itu, Pak? Sebenarnya secara fungsi ya, kalau kita melihat secara fungsi bahwa kita di pertahanan, namun kadang-kadang kan kita dilibatkan juga oleh pemerintah daerah untuk Betul. menangani hal-hal seperti ini. Kami dari terutama Korem sebenarnya tidak ada permasalahan. Apabila memang dari pemerintah daerah ataupun pihak sekolah Betul. ada semacam program yang harus melibatkan kami ya untuk membantu membina adik-adik ini, Betul. ya kita juga ini juga sangat baik menurut kami. Baik. Dan kami juga siap membantu kalau memang ini Betul. kita dilibatkan. Oke. Terutama Oke, siap. untuk yang hal-hal yang disebutkan tadi Iya, yang betul. mungkin di Kalimantan Tengah ini sedang marak-maraknya. Iya. Betul. Mungkin selain pornografi juga mungkin narkoba pun kami lihat sudah juga mulai mengincar Anak-anak. anak-anak Anak, juga. betul. Memang perlu suatu program bagaimana membatasi atau menghentikan ini nih. Dan kalau kami dilibatkan juga kami siap. Oke. Siap. Tapi Pak, ini mohon maaf di luar topik kita ya, Pak ya. Topik kamu, ya. Booming nih Pak di sosial media ya. Iya. Sekarang tuh kepercayaan dari masyarakat itu Pak ke TNI dan Damkar. TNI dan Damkar. Mohon maaf saya tidak mengasingkan polisi, tapi di viralnya sosial media ya, Iya. itu kepercayaan dari masyarakat tuh meningkat ke TNI dan Damkar. Bapak menanggapi hal itu gimana tuh Pak? Atau ini momen kesempatan untuk show up gitu Pak? Atau seperti apa Pak? Ya tidak ada kita menggunakan momen untuk sebenarnya tidak ada. Betul. Kalaupun ada penilaian dari masyarakat dan positif pada kita ya, kita sebenarnya terima kasih Betul. atas penilaian masyarakat, atas kepercayaannya. Ya mungkin hal ini bisa
terjadi di masyarakat. Memang peran pendekatan yang kita laksanakan di masyarakat ya mungkin lebih pendekatannya lebih humanis atau ya menyentuh sisi-sisi terdalam dari masyarakat itu sendiri. Jadi sekarang bukannya memang kayak gara-gara show up nih, gara-gara naik habit nih, tiba-tiba TNI sok-soknya lagi gitu kan omongan orang. Tapi kan sebenarnya malahan lebih ditambah lagi kayaknya program-programnya ya Pak ya. Atau ada rencana program baru lagi nih Pak di Kalimantan Tengah Pak? Kalau di Kalimantan Tengah sendiri sebagai informasi untuk kita semua, terutama untuk yang kita masyarakat Kalimantan Tengah, saat ini Korem 102 Panju-Panju yang sebelumnya kita merupakan bagian dari Kodam 12 Tanjung Pura yang bermarkas di Pontianak, Kalimantan Barat. Kemarin tanggal 10 Agustus itu sudah diresmikan oleh Pak Presiden, Pak Prabowo, bahwa di Kalimantan Tengah akan ada Kodam baru. Kodam 22 Tambun Bungai. Oke. Itu wilayahnya Kalsel Kalteng ya Pak ya? Ya, wilayahnya Kalsel dan Kalteng. Dan mungkin beruntungnya masyarakat sudah pada tahu karena kan sudah dari jauh-jauh hari, mungkin sudah 2-3 bulan ini disampaikan. Betul. Dan ini sangat baik menurut saya untuk wilayah Kalimantan Tengah, sehingga kan putra-putri kita mungkin yang mau mengabdikan dirinya kepada negara ya. Kepada negara yang melalui jalur TNI mungkin akan lebih banyak yang diterima menjadi TNI. Karena memang kita masih membutuhkan banyak personil nanti untuk memenuhi Kodam. Betul Pak. Korem. Ini menarik juga kalau Bapak bahas tentang ini kan jiwa nasionalis anak-anak pastinya rame nih yang mau masuk TNI, yang mau masuk Polri gitu kan masih rame banget. Nah, terkait tentang hal ini tentunya ada jadi 2 wilayah kan, Kalsel Kalteng yang akan di ini berarti akan semakin mengecil wilayah Kodamnya itu ya Pak ya. Nah, berarti semakin mudah dong untuk melakukan kegiatan-kegiatan termasuk edukasi jiwa patriotik ini Pak. Ya, dengan dibentuknya Kodam baru ini satuan-satuan lain juga akan ditambah, sehingga program-program mungkin ke wilayah-wilayah yang selama ini tidak bisa kita jangkau. Betul. Karena keterbatasan personil. Mungkin dengan dibentuknya Kodam ini kita akan bisa lebih menjangkau daerah-daerah yang dari pelosok yang selama ini tidak bisa kita jangkau. Betul. Jadi lebih dekat lagi sama masyarakat ya Pak ya? Ya, harapannya dengan dibentuknya Kodam ini kita akan lebih dekat dengan masyarakat. Memang kemarin ada semacam penilaian dari masyarakat, masuk tentara dari Kalimantan Tengah agak susah. Karena kuotanya kan dibagi 2 antara Kalbar dengan Kalteng. Dan Kodamnya juga ada di Kalbar. Itu kan lebih banyak orang Kalbar. Dengan adanya Kodam di sini, ya pastinya prioritas kan di mana Kodam itu berada. Betul. Yang mudah-mudahan diprioritaskan putra-putri dari Kalimantan Tengah. Oke, jadi siap-siap ya putra-putri daerah, jiwa patriotik Anda mana nih? Anda mau daftar? Silakan daftar. Ditunggu yang ingin bergabung. Ya kalau saya sudah kayaknya nggak masuk kayak saya Pak, badan pendek, umur udah lewat juga Pak. Saya cuma mendukung dan menyemangati. Janganlah terus terang. Anak muda ya. Kan kita masih ini Kak, kita masih SMP Saya kan. masih anak-anak kok. Tapi kan semangat bisa. Betul. Oh ya betul. Kalau semangat Ini besar semangat Pak. bisa. Body aja botol yang Baik, kayak ya ini tadi sudah Hadir. disambut hangat ya dari pihak TNI tentang mungkin kalau ada kolaborasi mungkin bahasanya Ya, Pak ya kolaborasi. antara Satgas dengan pihak Satgas PPA dan juga TNI untuk mungkin hal-hal untuk mendisiplinkan tadi ya terkait dengan kasus-kasus yang kakak sebutkan tadi. Oh sudah tertanam di sini, Dra. Iya. Tunggu aja. Udah mulai ya. Itu ada role modelnya. Iya, sudah ada role modelnya. Sudah ada, Bapak. Siap. Siap, tunggu saya punya proyek dulu. Baik. Berarti ada rencana project nih kalau sudah disinggung project apa nih kalau boleh tahu? Apa nih kalau Ada. boleh? Jadi kebetulan saya mau mengulang outbound kemarin. Nah, kebetulan outbound kemarin saya menggunakan teman-teman Kodim kan ya. Betul. Cuman itu masih untuk anak SD. Nah, sekarang kasarannya saya mau ke anak yang lebih agak tinggi lagi. Iya. Jadi kalau kemarin saya kebetulan kelas 6 SD gitu kan ya. Itu yang memang luar biasa. Nah, sekarang sasarannya adalah anak kelas 1 SMP. Karena ini kan peralihan
peralihan Betul. dengan tata tertib yang belum ini. Nah, itu yang mau aku programin lagi. Nunggu ada sponsor. Ya sponsor dulu gerak. Dari sponsor dulu dan cari teman-teman yang terlibat gitu kan. Karena kita butuhkan tim yang tidak saya sendiri gitu. Maksudnya saya kan nggak bisa di copy paste ya. Betul. Gitu. Baik Pak, kita membahas hal yang luar biasa sekali nih Pak ya, terkait tentang jiwa patriotik. Tadi juga ada kesempatan yang tinggi untuk anak-anak muda yang ada di Kalimantan Tengah, nggak cuma Palangkaraya ya, untuk bisa menjadi TNI. Nah ini sasarannya perlunya dari pupuk dari kecil ya, termasuk tadi program rencana yang kemarin SD sekarang SMP. Ada nggak Pak nemuin mungkin kendala-kendala saat melakukan edukasi jiwa patriotik ini kepada pelajar-pelajar yang ada di Kalimantan Tengah? Kendala-kendala ya mungkin tidak ada kendala yang terlalu berat sih untuk kita mengedukasi. Rata-rata kan kita bisa diterima. Cuma memang penerapannya ini kan disiplin ini yang paling utama. Itu tanpa kesadaran memang agak susah. Disiplin dari kesadaran itu agak susah. Disiplin itu harus dipaksakan. Dan memang kadang-kadang pemaksaan ini kan kita harus lihat situasi. Bagaimana penerimaan keluarga, apakah cara yang kita tempuh ini bersinggungan dengan keluarga atau tidak, atau masyarakat umum atau tidak. Baik, atau orang tuanya mungkin yang dibarakan. Karena kan orang tua contoh tadi. Iya benar, sebenarnya sih kalau aku proyeknya mau itu dulu sih Indra. Jadi gini, saya rasa gitu ya, akan percuma kalau kita akan tetap mendidik anak-anak tanpa kita edukasi ke orang tuanya gitu. Karena balik lagi, kita dengan anak-anak di sekolah itu berapa jam sih? Selebihnya adalah dengan orang tua. Ketika kita belajarkan disiplin, ketika kita belajar berkarakter, tapi di rumah berbalik lagi, apalagi kena orang tua yang toksik, artinya orang tua yang patriarkinya kuat. Anak tidak boleh mengeluarkan pendapat, padahal sekarang sudah punya hak mengeluarkan pendapat. Ya kan? Nah itu akan susah lagi kalau gitu. Jadi pendekatan proyeknya adalah pendekatan dulu ke orang tua, pendekatan ke orang tua. Karena ketika anak itu berkasus, yakin ya pasti orang tua itu akan selalu bilang, ini nih gara-gara handphone, ini nih zaman sekarang nggak kayak zaman kita dulu, pasti seperti itu. Tapi kalau itu kita balik, yang fasilitasin siapa, yang beliin siapa, ya kan? Kemudian ketika memfasilitasi anaknya itu, diajarin nggak sisi positif negatifnya dari teknologi tersebut. Kemudian apa sih kegunaan dari barang kemajuan teknologi ini, apa gunanya untuk anak ini gitu. Kemudian bagaimana pemakaiannya. Lah sekarang aja anak balita udah dipegangin handphone. Betul. Jadi baby sister digital. Iya, Pak. Anak nangis nih handphone. Nggak jadi nangis kan. Jadi kecanduan itu udah mulai saat itu, atau mungkin dididik di barak mulai dari bayi Pak. Nggak mungkin Pak ya. Tapi yang pasti Pak, sebenarnya ya Pak ya, apa sih cara pelajar untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam kehidupan sehari-harinya Pak? Yang bisa dilakukan pelajar Pak? Ya, cara menumbuhkan rasa cinta tanah air bagi para pelajar yang paling mudah ya, bagaimana dia mengembangkan diri, kemampuannya, bagaimana dia bertanggung jawab terhadap tugas dia. Tugas dia kan belajar. Bagaimana dia mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan oleh orang tuanya, oleh guru-gurunya, untuk belajar. Ya, bisa kita lihat setidaknya dia lulus atau tidak dulu dari sekolah, dia naik kelas atau tidak, itu saja. Pak. Jadi dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kemudian bagaimana dia mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya. Pak, ini kan Bapak sebagai TNI nih Pak ya. Ada tips nggak bagi orang tua nih buat anak-anaknya mungkin agar disiplin gitu loh Pak? Mungkin yang bisa dilakukan, diaplikasikan, contoh mungkin di barak seperti apa, mungkin yang bisa diimplementasikan gitu di rumah kepada anak-anak, tapi melalui orang tua gitu Pak. Hal kecil yang paling mudah seperti itu diajarkan di barak. Yang pertama kali yang kita lakukan adalah bangun tidur, kita rapikan tempat tidur. Kalau kita bisa melakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang pertama kali kita lakukan pada bangun pagi, hal-hal yang lebih besar akan lebih mudah. Jadi dia disiplin, bagaimana dia bangun pagi tepat waktu, bagaimana dia merapikan tempat tidur, kemudian bagaimana dia menyiapkan pelajaran atau sekolahnya. Itu dulu, hal-hal kecil seperti itu dulu. Coba dulu ya. Ini buat orang tua, jangan Anda yang terlambat bangun ya. Tiba-tiba ini orang tua yang terlambat, anaknya juga sama gitu ya. Jangan orang tua yang nyiapin bukunya.
nyiapin pakaiannya. seragamnya, ya. Betul. Yang nyiapin itu Kadang-kadang tempat tidurnya Orang bangun tua. tidur langsung Biar mandi cepet. saja. Iya. Mungkin sudah orang lain yang melipat, orang tuanya atau pembantunya yang Betul, merapikan betul. tempat tidur. Itu berarti seharusnya anak itu sendiri ya Pak? Harusnya anak itu sendiri. Wah. Dampaknya psikologisnya gimana kalau itu terjadi dan selalu berulang itu Pak? Yang pertama adalah disiplin. Itu akan tertatam dan akan membudaya. Kalau tiap hari itu dilaksanakan kebiasaan, menjadi budaya bagi anak itu sendiri, itu kan memberikan rasa percaya diri Oke. bahwa dia sanggup melaksanakan itu. Betul Kemudian sih. akan menumbuhkan rasa tanggung jawab Iya. bagi dia sendiri. Hal yang kecil Pak ya, Hal tapi kecil. sulit banget untuk diaplikasikan. Kayak orang mah loh Pak, orang mah udah tahu mah ini seperti itu ya kan? Tetap Tetap aja gitu. itu luar biasa sih sebenarnya. Hal Iya. kecil ini seharusnya memang harus diimplementasikan. Ini dijelaskan sama Pak Asman tadi. Kalau dari Kayaya sendiri apa tipsnya mungkin bagi orang tua? Ya, artinya gini, mengajari anak membuat jadwal dulu, ya kan? Jadwal bangun jam berapa? Pas bangun itu apa yang harus dikerjakan? Yaitu tadi merapikan tempat tidur. Kemudian kalau mau mandi baju kotor mana tempatnya? Betul. Mandi, pintu kamar mandi harus ditutup gitu. Kadang kan orang tua memberikan menormalisasi hal bahwa walaupun itu anak kecil, mandi pintunya terbuka aja nggak apa-apa. Padahal itu Betul. sebenarnya nggak boleh, gitu Iya. ya. Harusnya diajari ditutup juga gitu. Kemudian baju dibawa ke kamar mandi. Buat terus seperti itu. Nah, kemudian selesai mandi apa yang dia lakukan? Betul. Misalkan sarapan mau sekolah, ya kan? Betul. Sarapan pun juga dilatih dong sendiri, yang supaya cepat disuapin. Betul. Gitu. Nyiapin pelajarannya kapan gitu. Mau tidur apa yang dilakukan? Dibuat jadwal, ditulis, ditempel. Itu kan hal kecil ya. Dia ngelihat sehari-hari, oh iya, aku jam 5 harus ini. Oh iya, aku jamnya harus ini. Aku Betul. jamnya harus ini. Nah, kalau itu konsisten, orang tuanya juga konsisten, yakin anaknya pasti disiplin, juga mempunyai rasa tanggung jawab. Jadi lama-lama tanpa jadwal itu dia sudah tahu sendiri, dia sudah Oke. spontanitas melakukan itu sendiri. Betul, tapi yang kita lawan saat ini Pak atau juga Kayaya rasa malas. Oke Pak, ini aduh malas banget Aduh, bangun aduh. pagi ya, dingin nih hujan. hujan. Ya. Nah ini gimana Pak untuk melawan rasa malas ini? Kalau orang mungkin tips-tips banyak ya. Nah Ya. sekarang kita mau dengar tips dari TNI sendiri, gimana melawan rasa malas itu Pak? Ya memang rasa malas memang agak susah. Iya. Nggak Tapi ada kalau- Pak, memang susah. Saya akui susah Bapak. Iya. Tapi memang kita dalam militer itu kita diajarkan bahwa kita punya perencanaan. Betul. Kita punya goal yang harus kita capai. Betul. Sehingga dalam kita datang rasa malas, kita ingat lagi tujuan kita. Kita ingat lagi jadwal kita, rencana Betul. jangka pendek, jangka menengah, panjang itu. Kalau kita tidak bangun dari sekarang dan melakukan tahapan-tahapan itu, Betul. tidak akan tercapai goal-goal kita itu. Sehingga Oke. tipsnya setiap kita malas kita ingat lagi. Oke. Ini tujuan ke depan ini yang harus segera saya capai. Apa gitu ya? Betul, Kalau saya betul. tidak bangun dan melaksanakan ini tidak akan tercapai. Saya akan ketinggalan. Baik. Kalau kita malas, kita tergilas. Kalau kita tidur, kita terkubur. Wah, Yes. kalau kita malas, Tergilas. tergilas. Kalau kita tidur, akan terkubur. Quotes malam malam ini. Pak, ini menarik nih Pak. Kalau seseorang itu kan malas Pak ya. Jadi bilang kita udah kata kayaknya kasih schedule gitu ya kan. Kalau umpamanya orang tua ngasih punishment kepada anak, boleh nggak? Kalau umpamanya dia gagal melakukan sesuatu, umpamanya hari ini dia telat bangun, Ya. terus dikasih punishment, boleh nggak seperti itu dilakukan Pak kepada anak-anak untuk menanamkan jiwa patriotik dan disiplinnya itu Pak? Dari segi militer, penerapan reward dan punishment itu harus. Oke. Dan itu harus konsisten. Jadi kalau dia melaksanakan pelanggaran, harus ada punishment. Walaupun mungkin punishmentnya bukan yang berat-berat. Iya. Tapi setidaknya dia tahu. Kalau dia berbuat salah, pasti akan ada hukuman atau teguran. Oke. Ini kan akan sampai dewasa. Bagaimana dia menaati aturan, kemudian aturan masyarakat, aturan hukum. Kalau dia melanggar itu, pasti ada punishment. Oke. Kemudian yang kedua, ada reward. Jadi kalau dia punya prestasi, Betul. atau ada kebaikan, atau tujuannya tercapai, ada penghargaan dari orang tua. Ya tidak harus mahal, hanya pujian, kakak hebat atau adik hebat, mungkin sudah sangat luar biasa bagi anak-anak. Iya, betul. Mungkin itu. Kalau dari Kayaya sendiri,
punishment apa yang boleh diterapkan kepada anak ya? Karena anak ini kadang sensitif, Pak. Ya. Apalagi yang perempuan. Ya. Kadang kan beda kalau laki-laki, saya tidak membedakan gender, tapi secara naluri gitu ya kan. Ada cewek yang mungkin dibentak dikit bisa nangis yang kayak gitu. Gimana sih Kak menurut Kakak tentang punishment ini kepada anak dan perempuan mungkin ya dari Satgas PPA? Betul, sebenarnya punishment sama reward tuh kita berlakukan. Artinya gini, aku pun ketika ngajar anak berkebutuhan khusus ada punishment sama ada award, ada reward, ya. ada reward gitu. Nah, penerapan tinggal bagaimana penerapannya. Kesepakatan dulu, orang tua bikin kesepakatan dengan anak. Jangan lupakan, anak punya hak. Betul. Berkontribusi, punya hak berpendapat. Bicara, ya, betul. Jadi ketika memberikan punishment apa yang mereka sepakati gitu, dan itu dilakukan berapa kali. Betul. Nah, kemudian rewardnya apa gitu. Reward itu tidak harus gini ya, tidak harus orang tua ya, kamu harus ranking 1 baru ku kasihkan ini. Kasihan anaknya kalau akademiknya nggak sampai. Betul. Tapi ketika orang tua, kamu nggak apa-apa nggak ranking, tapi kamu nilaimu bisa di atas KKM, Betul. itu sudah hebat. Nanti ada hadiah, akan sangat beda. Akhirnya itu akan memicu semangat. Tapi kalau kamu harus ranking 1 baru kamu ada sepeda atau apa, Betul. Ya. ada yang ada anak akan tertekan gitu. Jadi pemberian punishment sama reward itu boleh diberikan. Baik. Nah, punishmentnya harus sesuai dengan kesepakatan antara orang tua dan anak. Pun kalau orang tua melakukan kesalahan, jangan malu mengakuinya. Kadang kan orang tua pasti banyak ego nih. Sudah tahu salah, tetap aja yang ngomong, enggak bisa, mama ini selalu benar, papa ini selalu benar. Tidak bisa seperti itu. Tapi ketika orang tua mau mengakui kesalahannya pada anak, kemudian minta maaf, yakin anaknya juga akan mempunyai harga pada orang tua. Baik, itu di rumah tangga ya. Betul. Tapi juga pendidikan tidak hanya berlangsung di rumah, ada di sekolah, Pak. Ya. Nah, mungkin dari Bapak ada saran nggak kepada pihak sekolah terkait punishment tersebut? Karena kita tahu Pak, kasus-kasus di luar sana ketika seorang guru melakukan punishment, ada yang kelewatan, ada yang tidak seperti melakukan punishment. Bahkan itu kayak diremehkan, beberapa guru ada yang diremehkan sama pelajar gitu Pak. Yeah. Ada juga yang ngasih punishment berlebihan sampai dikasuskan yang kayak gitu Pak. Seharusnya punishment apa yang mungkin bisa dilakukan kepada pelajar agar mereka menjadi disiplin? Ya, saya rasa punishment ini seperti yang disampaikan Mbak Yaya tadi, ada kesepakatan Betul. antara pihak sekolah dengan pihak keluarga. Yang mungkin disampaikan kalau misalnya larangan membawa HP, kalau ketahuan bawa HP, HP-nya ditahan. Mungkin berapa hari atau berapa minggu, dan itu disosialisasikan kepada orang tua. Betul. Ya, saya juga punya anak SMP, Betul. perempuan juga, dan anak sekarang kan kadang-kadang memang kritis. Iya, betul Pak. Jadi kadang-kadang kalau dimarahin guru laporan ke kita. Iya. Saya juga pernah datang ke guru minta maaf sebagai orang tua. Betul. Yang jelas kalau ibu guru mau menghukum, silakan dengan hukuman yang sudah disepakati oleh sekolah. Betul. Tidak ada sangkut pautnya kita serahkan anak kita untuk didik. Betul. Ya, ini Karena kadang-kadang guru kan betul. mungkin melihat, wah ini mungkin anaknya tentara, nanti Iya. aku nggak enak nih, atau mungkin ada rasa khawatir sama Betul. orang tuanya. Kita datang ke sekolah, silakan dibina anak kami, Bu Guru. Oke. Berarti udah ditanamkan anaknya militer dari sejak Orang dini tua ya. yang good, Iya. orang tua yang good, saya Betul, salut betul. sama Bapak. Tapi Kak, balik lagi kebanyakan tadi. Kebanyakan iya, gitu loh, Pak. kebanyakan Pak. Kebalikan dari Bapak. Kebanyakan itu nggak gitu Pak, karena ketika saya berkontes, gue bilang, ketika saya terjun di dalam sekolah itu kebanyakan ketika sudah anaknya berkasus. Betul. Contoh hal sepele aja, saya pernah pendampingan Bapak. Jadi anak itu melakukan pelanggaran sekolah, pelanggaran tata tertib. Hukumannya adalah hormat bendera. Memang di tengah terik matahari, Betul. gitu kan ya, tengah siang. Hormat bendera sampai dari pagi sampai siang. Besoknya anaknya sakit. Alhasil adalah pelaporan ke Unit PPA. Itu saya melakukan pendampingan. Jadi yang saya mau bela yang mana gitu. Saya kan Betul. memang harus di koridor yang netral gitu kan Betul. ya. Sebenarnya hukuman itu tidak salah. Betul. Hanya saja adalah pendidikan orang tua di rumah itu yang salah. Betul. Ketika anak melakukan kesalahan tidak pernah dijelaskan apa sebab akibat dari yang perbuatan yang mereka Perbuatannya. lakukan Oke. gitu. Dan mereka tidak tahu gitu. Hal sepele seperti itu harusnya memang dari rumah. gitu ya. Betul. Jadi memang kita tidak hanya pada anak-anak, tapi juga kita edukasi pada orang tua bagaimana memberlakukan punishment dan reward tersebut gitu. Betul. Di sekolah pun juga gitu. Banyak kok kadang hukuman positif, banyak juga kadang saya ngomongin guru Iya. karena
terus terang aja, guru sekarang itu takut karena adanya undang-undang perlindungan anak. Iya. Padahal saya selalu bilang, undang-undang perlindungan anak itu bukan melindungi anak cuman dicubit sini lalu dilaporin. Kagak, saya bilang seperti itu. Betul. Ayo kita pahamin Bapak Ibu, saya bilang kayak gitu kan. Contohnya yang bisa dihukum adalah Bapak yang bisa saya tuntut balik dengan undang-undang perlindungan anak, saya bilang gitu. Artinya seperti ini, akhirnya saya yang otot-ototan perkara undang-undang. Betul. Kayak gitu kan, ya. Jadi kadang orang tua memahami undang-undang perlindungan anak ini adalah sebatas lewat. Sebatas mendengar gitu. Betul. Padahal kalau kita masih memberikan hukuman positif, kita dukung kok. Dan jangan lupa, dalam undang-undang pendidikan guru pun juga dilindungi. Betul. Guru boleh memberikan, kalau nggak salah ada pasal 39 atau 79 gitu. Dalam undang-undang pendidikan dikatakan bahwa guru boleh memberikan hukuman positif kepada siswanya yang melanggar aturan di sekolah. Betul. Artinya hukuman positif, contoh membersihkan WC, menyapu halaman sekolah, itu kan hukuman positif. Orang tua nggak bisa melaporkan itu, karena dalam undang-undang pendidikan guru pun juga dilindungin gitu. Dan guru jangan takut untuk memberikan punishment untuk siswa atau pelajar yang melanggar aturan sekolah gitu. Lah sekarang kalau pelajarnya yang ngerokok, pelajarnya bolos, terus mau kita biarin? Mau jadi apa bangsa ini? Luar biasa. Apa kabar yang dulu? Apa kabar kita dulu yang ngangkat kursi di kepala gitu ya? Iya. Apa kabar dulu kita yang dihukum berdiri kaki satu, hormat di dalam kelas, ya? Betul. Terus di luar nggak ikut belajar, skorsing. Iya, skorsing berapa jam pelajaran? Betul. Ketinggalan banget itu. Iya. Tapi itu menjadikan kita yang sekarang saat ini loh, Pak. Setidaknya kita mengerti bahwa waktu itu berharga. Apa namanya, kerjaan yang kita lakukan itu juga nggak hal yang sepele gitu. Ini menarik. Oh Pak, kita seperti biasa kalau ngobrol di zona edukasi Pak, kita selalu kebablasan Pak. Ini mungkin closing statement aja Pak, langsung apa nih kira-kira Pak yang ingin disampaikan terkait 80 tahun Indonesia sudah merdeka kepada pelajar dan mungkin seluruh orang tua dan juga seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah, Pak. Ya, terima kasih. Dalam rangka hari kemerdekaan kita yang ke-80 tahun ini, memang dibilang masih muda juga tidak, dibilang semakin tua juga sudah cukup ini 80 tahun. Ya, pesan terutama kepada para pelajar, generasi-generasi penerus. Ya, dulu kami juga sama seperti adik-adik. Kita juga sekolah, kita juga punya kisah kasih juga di sekolah. Iya, kita juga dihukum oleh guru. Betul. Banyak PR juga. Betul. Ya, tetap semangat. Kemudian ya, cinta tanah air itu sesuatu yang harus dimiliki oleh para pelajar, para pemuda. Semangat itu harus ada. Sehingga untuk mencapai cita-cita itu dengan ada semangat, dengan ada cinta tanah air, kita mengharapkan ke depan bangsa ini akan terus tegak berdiri, semakin berjaya. Mungkin kita nanti Mbak Yaya, kemudian Mas Amin ke depannya mungkin sudah purna. Ya, adik-adik sekalian lah yang sekarang ini pelajar yang akan meneruskan untuk membangun bangsa negara ini. Karena tidak mungkin bangsa lain yang datang untuk membangun. Ya, bangsanya sendiri. Sendiri, anak-anak kita sendiri yang harus membangun bangsa ini. Karena setiap waktu ada orangnya, setiap orang ada waktunya. Mantap. Terima kasih. Kalau dari kayak Iya apa nih? Aku sudah nyatet kata mutiara. Aku sudah menulis dari tadi malam. Jadi karakter yang kuat dan jiwa patriotik itu fondasi utama masa depan bangsa Indonesia. Yang gemilang. Dan jiwa patriotik itu bukan hanya milik prajurit di medan perang, tapi milik pelajar yang tekun belajar dan berbuat baik untuk tanah air. Yuk belajar dari TNI. Pelajar bisa belajar artinya keberanian, tanggung jawab, cinta tanah air dan disiplin demi langkah kehidupan. Luar biasa. Nulisnya nggak tidur. Nulisnya nggak tidur.
Mikir dari tadi malam. Ini jangan Saya ingat sampai, sama Om. betul, jangan sampai jiwa nasionalisnya cuma terbatas di kita ya. Betul. Semuanya harus mengalir kepada seluruh lapisan Masa masyarakat. depan Indonesia ada di tangan anak bangsa. Betul, Jangan apalagi- sampai Indonesia menjadi Indonesia cemas. Kita akan menuju Indonesia emas. Wah, 2045 ya. No. Udah siap-siap nih generasi-generasi muda. Apalagi sekarang nantinya akan ada pembukaan rekrutmen TNI yang luar biasa besar kayaknya Pak ya. Yes. Karena betul. sudah ada kodam baru yang Kodam ada baru, di. ada batalion baru, brigadir baru, ada 100 satuan. Wow. Oke, wah ini Harus segera diisi personilnya. betul. Siap. Jangan sampai nganggur nih. Ini Iya. momen besar untuk kita semua Iya. dan ini juga menjadi hal yang tentunya baik dan positif Iya. bagi generasi muda. Ya, untuk generasi muda siapkan fisik mental Iya, untuk bisa bergabung. betul. Dan- Event itu boleh kok kita edukasi lagi. Sebelumnya kan Iya. persiapan banyak lagi Iya. gitu kan ya sudah dicetus duluan gitu. Boleh kok. Iya. Mumpung ada rusa ya. Baik, terima kasih Bapak Kolonel Infantri. Aduh ini takut salah sebut lagi Pak. Iya. Infantri ya. Iya. Asman Moko Ginta. Iya, Semoga nanti sama-sama. bisa datang ke Purukcahu atau ke Bapak yang belum sama Ke Lamandau. Ke Lamandau juga belum Gunung ya. Mas. Gunung Mas. Oke. Semoga nanti bisa menyeluruh ke Kalimantan Tengah bisa Amin. berkoordinasi dan melihat langsung generasi-generasi muda. Kami perlu tokoh seperti Bapak untuk apa ya namanya Menginspirasi. banyak anak muda. Ya, terima kasih juga Kak Yaya yang Sama-sama. sedia meluruskan kasus-kasus yang ada di Kalimantan Tengah. Semangat ya. Menghadapi anak-anak kita sekarang. Itulah PR-nya. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih juga untuk pendengar setia Zona Edukasi yang sudah mendengarkan kita tadi. Semoga nilai-nilai yang telah disampaikan bisa menjadi motivasi generasi muda di Kalimantan Tengah untuk terus belajar, berprestasi, dan menjadi pribadi yang cinta tanah air dan peduli terhadap sesama kita. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya sekali lagi kepada dua narasumber kita atas ilmu dan inspirasi, dan tentunya terima kasih juga kepada pendengar yang mendengarkan kita. Sampai jumpa di Zona Edukasi berikutnya. Kita di Pro1 dari Palangkaraya. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka. Mantap sekali Merdeka. udara tetap di udara.